Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Nah, semoga kalian tetap semangat nih ya, kan abis istirahat. Jadi kalian juga harus fokus nih ya. Kemudian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini nih, Ibu mau mengingatkan mengenai peraturan kelas selama kita melakukan pembelajaran hari ini. Nah, peraturan kelasnya itu kurang lebih ada 4, dikit aja kok, nggak banyak-banyak. Peraturan pertama itu, peserta didik diharapkan hadir tepat waktu. Kemudian yang kedua, peserta didik itu diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ada peserta didik diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif selama proses pembelajaran. Yang keempat ini, ada peserta didik diperbolehkan untuk bertanya dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Jadi apabila kalian ingin buang air kecil atau mengantuk, kalian juga bisa tunjuk tangan. Ayo Rizka, didengarkan dulu. Jadi kalian boleh mengajukan tangan ya untuk minta izin ke kamar mandi gitu. Oke? Sebelum kita lebih lanjut lagi, boleh dulu ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Rizka sudah memimpin untuk doa kita hari ini. Nah, kalau Ibu lihat kayaknya bangkunya 01 nih. Siapa kira-kira yang belum masuk nih temannya? Boleh dicek dulu. Kayaknya Umi, Bu. Umi, Bu. Dia masih di kantin kali, Bu. Waduh. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita tunggu Umi ya. Sekalian kita nanya, kenapa nih Umi bisa nggak masuk tepat waktu gitu. Oke. Nah, sebelum kita mengetahui apa materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu akan merecall dulu nih kepada kalian. Kira-kira ada nggak nih yang ingat minggu kemarin tuh kita salam. Habis dari mana nih? Oke. Coba Umi berdiri dulu di sini, Umi. Coba bilang ke teman-teman, Umi habis dari mana sih? Izin sama siapa nih? Izinnya sama siapa? Ini enggak izin tuh. Oke, nggak apa-apa. Tapi minggu depan jangan diulangi lagi ya. Kamar mandi. Kalau udah bel. Ya udah ya. Oke, boleh duduk Umi. Oke. HP-nya Umi. Oke, udah ya, udah bisa fokus lagi nih ya. Oke, jadi kita akan merecall nih. Jadi siapa nih yang ingat minggu kemarin itu kita mempelajari tentang apa? Saya Bu. Oke, boleh Devia. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang fertilisasi, terus juga tentang embriogenesis, terus juga tentang kehamilan sama kelahiran Bu. Nah, oke, bener banget nih. Apa yang udah Devia sampaikan bahwa minggu kemarin itu kita memang mempelajari mengenai fertilisasi, embriogenesis, kehamilan, serta kelahiran. Nah, di minggu ini itu kita akan memfokuskan kepada titik kelahiran dan kehamilan. Nah, di sini Ibu menyajikan 3 kisah yang berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, Ibu kasih kesempatan kalian membaca 1 menit aja, cukup kali ya? Kurang Bu, Nggak, cukup 1 menit, pasti kalian bisa. Nah, di sini tuh ada 3 kisah yang bisa kalian baca terlebih dahulu, nanti Ibu akan menanyakan. Masa kisah zaman dahulu? Boleh. Ntar ke toilet lagi. Umi minum kopi dulu. Aduh, Umi pagi-pagi harusnya minum air. Oke. Sudah dibaca semua ya? Udah dong, masa belum? Ayo Rizka, fokus dulu Rizka. Oke, jadi berdasarkan kisah yang Ibu sajikan ini, ada nggak yang tahu kira-kira kita akan membahas materi apa sih hari ini? Saya Ibu. Oke, boleh Rizka. Maaf ya, Ibu salah. Jadi, boleh Siva. Rizka selalu menarik Ibu gitu. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai metode untuk mengatasi permasalahan dalam kehamilan dan kelahiran, Ibu. Oke, tepat sekali nih dari Syifa. Tapi Ibu akan lebih menegaskan gitu. Kira-kira kita akan mempelajari tentang apa? Karena kan tadi Rizka lagi, maaf ya.
Syifa sudah menjelaskan bahwa kita akan mempelajari mengenai metode yang membantu kehamilan dan kelahiran. Nah, kira-kira untuk mendukung metode itu kita tuh membutuhkan apa sih? Saya, Bu. Oke, boleh Yunila. Itu kita menggunakan teknologi, Bu. Oke, benar nih. Ayo beri aplaus dulu untuk Syifa dan Yunila yang sudah mengetahui materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi materi yang kita akan pelajari hari ini tuh teknologi reproduksi manusia. Udah, ayo Rizka fokus. Adapun tujuan pembelajaran hari ini itu adalah peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai teknologi reproduksi manusia. Nah, jadi di kegiatan pembelajaran hari ini kita akan ada diskusi kecil, diskusi kelompok besar, dan juga ada post-test untuk menguji. Kenapa nih Devi? Aduh ya. Untuk menguji kemampuan ya. Kemudian juga ada refleksi mengenai pembelajaran hari ini. Jadi, tolong diikuti dengan baik ya, murid-murid. Nah, di sini ada penjelasan secara singkat mengenai teknologi reproduksi manusia yang bisa kalian baca karena PPT-nya juga udah Ibu kirimkan di grup kelas. Nah, kita lanjut ke kegiatan inti, di mana di kegiatan ini kita akan berdiskusi secara kelompok kecil, di mana Ibu akan membagi kalian berdasarkan angka gambar yang ada di papan tulis. Ada gambar angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Di sini ada 4 gambar yang berbeda. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok kecil yang berisikan 2 orang. Yang untuk gambar 1 itu ada Yunila dan Umi. Gambar 2 itu ada Syifa dan Liza. Dan yang ketiga itu ada Devia dan Rakisha. Kemudian gambar 4 itu ada Rizka dan juga Mutia. Nah, kalian bisa berdiskusi mengenai apa sih gambar tersebut gitu. Kan kalian belum tahu nih gambar ini tuh apa sih gitu. Jadi kalian harus mencari secara mandiri kira-kira gambar ini tuh mengenai apa gitu ya. Kalian bisa mencari melalui internet, jurnal maupun buku. Ibu akan bagikan kertas lembar. Nah, kalian bisa diskusi ini berdua. Berdua dulu. 3 menit aja cukup ya untuk diskusinya mengenai gambar ini gitu. Jadi Ibu tunggu 3 menit dari sekarang, kalian bisa berdiskusi mengenai gambar di sini tuh apa. Udah kamu diskusi, Bu. Ayo Rizka, Mutia. Yuk kita fokus dulu yuk, fokus mengerjakan. Itu gambar hamil. Ayo. Diperhatikan ya. Bayi lahir, gambar bayi. Diperhatikan ya gambarnya. Terus kalian amati kira-kira ini gambar ini tuh mengenai teknologi apa, terus kenapa gitu ya. Sesar. Ibu itu gambar bayi nomor 1. Coba, ayo dipakai alat elektroniknya. Coba kita cari gambar 1 tuh apa. Baik, Ibu. Apa ada yang Ibu perlu bantu nggak nih? Ibu Rizka nanya mulu. Rizka Mau diskusi apa saya? mau, itu Mutia mau. Ayo diskusi dulu, diskusi. Waktunya sisa 1,5 menit ya. Berdiskusi secara berdua mengenai gambar yang ada di papan tulis sesuai dengan angka yang tadi Ibu sebutkan. Ih, Devi yang ngobrol Syifa. Ayo fokus-fokus ngerjain dulu ya. Enggak, kelompok 1 yang main. Ini jawabannya, ini udah. Ini jawaban, jadi nanti kalau lu kan maju nih, lu kan kelompok 1, nanti kelompok 1 maju ini tuh jawabannya. Nah, lu bacanya yang kelahiran sama bayi tabung doang, yang ini dibaca kelompok 2, nanti kelompok 2 juga maju, dua-duanya maju.
Oke, karena sudah 3 menit. Apakah udah selesai? Ayo, murid-murid semua, anak-anak. Udah selesai semua? Udah, Ibu? Oh, udah ya? Oke, karena kita udah berdiskusi secara kelompok kecil dan kalian juga sudah mengetahui mengenai gambar yang kalian dapatkan berdasarkan nomornya. Di sini kita akan selanjutnya itu akan bergabung dengan kelompok besar. Jadi di kelompok besar ini nanti kalian akan saling berbagi informasi mengenai gambar yang kalian dapatkan. Jadi teman-temannya itu bisa tahu gambar-gambar yang sebelumnya itu mengenai teknologi apa sih. Seperti itu. Nah, akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu ada Rizka, Devia, Syifa, Yunila. Kemudian kelompok 2 ada Umi, Liza, Rakisha, sama Mutia. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih sebelum dimulai? Sharing sessionnya. Iya, presentasinya nanti akan kelompok besar. Di mana nanti kelompok 1 akan menjelaskan mengenai apa sih teknologi yang ada di gambar nomor 1 dan nomor 2. Kemudian kelompok 2 Mutia. Oke. Fokus dulu ya. Nah, nanti kelompok 2 akan menjelaskan mengenai Rizka. Kelompok 2 akan menjelaskan mengenai gambar ketiga dan gambar keempat gitu. Oke. Berbagi sesi ini akan kita lakukan selama 3 menit. Jadi kalian bisa berdiskusi dulu, baru nanti presentasi ya. Lu kelompok 2 udah siap kah? Pak, ada yang perlu dibantu? Kalian musuhan ya? Coba lebih dekat. Kalian baca nomor 1 kelompok 1 itu cuma baca yang pelajaran sasar sama yang bertabung. Nanti kelompok 2 bacaan kelompok 2 gitu. Ini ada nih tanya kelompok 2 jadi. Kayak ada yang mau ditanyain nggak? Bisa lancar ngerjainnya? Bisa Bu, kita siap maju detiknya juga. Iya, apaan sih? Oh, jadi siapa nih yang udah siap untuk presentasi? Tapi waktunya masih ada 1 menit lagi kurang lebih. Ayo, diskusinya bisa dikurangi sedikit supaya nggak mengganggu kelas sebelah ya. Lu kelompok 2 ya, Kak? Bacanya yang sosialisasi sama keluarga bencana ya? Oke. Karena waktunya udah habis nih. Kira-kira ada volunteer. Berdiri aja. Ayo, bangun dulu. Bangun dulu. Oke, udah bisa fokus lagi belum nih? Oke, udah bisa fokus ya? Oke, karena sesi berbaginya udah selesai nih untuk kelompok besar. Aduh, lapar ya? Nanti ya, tunggu istirahat selanjutnya. Tahan sedikit. Oke. Kita mulai sesi presentasi ya. Kira-kira siapa nih yang mau volunteer? Kelompok 1 dulu deh. Oh iya. Ibu mau maju kelompok 1 dulu. Maju. Ayo kelompok 1 maju dulu. Oke. Kelompok 1 akan mempresentasi. Oke. Dia mau tidur katanya ngantuk. Udah, yuk fokus dulu kita presentasi dulu ya. Oke. Nih, jadi kelompok 1 bisa didengarkan? Bisa, Ibu. Oke.
Jadi kelompok 1 ini akan mempresentasikan mengenai apa sih yang ada di gambar 1 dan gambar 2. Ayo boleh didengarkan ya teman-teman. Oke, jadi yang di gambar 1 itu gambar ada bayi. Itu adalah gambar Rizka, kelahiran Devia. sesar. Jadi kelahiran sesar ini adalah prosedur bedah yang dilakukan untuk melahirkan bayi dengan membuat sayatan di perut atau rahim ibu. Dan prosedur ini biasanya dilakukan ketika ada risiko bagi ibu untuk atau bayi jika melahirkan secara normal. Nah, cara kerjanya itu dimulai dengan dianestesi dulu, disuntik anestesi, terus untuk mengurangi rasa sakitnya, dan dokter itu kemudian akan membuat sayatan di rahim atau perut ibu untuk mengeluarkan Devia sama Rizka. dengerin. Dan menutup sayatan. Ayo diem dulu yuk, dengan dengerin jahitan. temennya lagi mempresentasikan. Sakit dong dijahit. Kelahiran ini bisa direncanakan sebelum atau dilakukan secara darurat. Dan manfaatnya untuk memberikan solusi yang aman dalam situasi yang beresiko, karena kan posisi bayi itu mungkin gak normal, jadi atau bisa memberikan masalah kesehatan pada ibu, dan ini dapat mengurangi trauma selama proses melahirkan. Tantangannya juga memiliki resiko terhadap infeksi dan juga pendarahan, dan dampaknya dapat peningkatan kelahiran sesar dapat mengaruhi sistem kesehatan seperti meningkatnya kebutuhan perawatan medis. Selanjutnya itu untuk gambar 2. Jadi di gambar 2 itu ada proses bayi tabung. Itu bayi tabung sendiri itu adalah metode fertilisasi di mana sel telur wanita dan sperma itu digabungkan di luar tubuh. Biasanya di laboratorium sebelum ditanam kembali ke dalam rahim. Untuk cara kerjanya itu yaitu wanita diberikan obat untuk merangsang ovarium agar menghasilkan beberapa sel telur. Kemudian sel telurnya itu diambil melalui prosedur kecil, yaitu lalu dicampurkan dengan sperma di laboratorium. Nah, setelah beberapa hari, embrio yang berkembang ditanamkan ke dalam rahim kembali. Untuk manfaatnya bayi tabung sendiri itu adalah menjadi harapan bagi pasangan yang kesulitan hamil, karena membantu banyak orang untuk memiliki anak yang mereka inginkan. Metode ini juga memungkinkan pengujian genetik pada embrio yang mencegah penyakit tertentu. Untuk tantangan dan dampaknya itu didengarkan dulu temannya. tantangannya itu biayanya itu lumayan mahal, dan untuk dampaknya itu meningkatkan jumlah bayi yang lahir melalui IVF dapat mempengaruhi struktur keluarga dan pola demografinya. Oke, selesai. Oke, Benar jawabannya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu ke kelompok 1. Jadi benar ya, gambar 1 itu mengenai proses kelahiran sesar, dan yang gambar kedua itu mengenai bayi tabung. Di mana mereka keduanya itu bisa dapat membantu proses kelahiran dan juga proses kehamilan. Oke, boleh duduk kelompok 1, boleh dilanjutkan ke kelompok 2. Dari kelompok 2. Di sini kami durasi. Nah, oke, kelompok 2 akan menjelaskan mengenai gambar ketiga dan gambar keempat. Nah, gambar ketiga itu gambar Ayo teman-teman fokus dulu, dengarkan temannya presentasi. yang gambar 3 itu gambar keluarga berencana. Nah, keluarga berencana ini adalah metode untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak. Metode ini termasuk ada metode alami, hormonal, dan juga kontrasepsi. Nah, manfaatnya yaitu untuk memberikan kontrol bagi pasangan atas jumlah anak yang ingin dimiliki, juga membantu untuk merencanakan ekonomi dan kesehatan keluarga. Selain itu juga berkontribusi pada pengurangan angka kematian ibu dan bayi. Namun tantangannya itu biasanya kurangnya pengetahuan dan akses terhadap metode yang masih aman, terutama di daerah pedesaan. Stigma sosial juga bisa menghambat penggunaan metode tertentu. Dampaknya dapat secara signifikan mengurangi angka kelahiran, membantu perencanaan ekonomi, juga meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kontrol yang lebih baik atas reproduksi ini, dapat mendukung pertumbuhan populasi yang berkelanjutan. Selanjutnya untuk gambar nomor 4 yaitu gambar sterilisasi, yaitu definisinya sendiri yaitu sterilisasi adalah prosedur permanen yang dilakukan untuk mencegah kehamilan. Pada pria ini disebut vaksektomi, sementara pada wanita dikenal dengan tubektomi. Kemudian manfaatnya ini untuk menyediakan solusi permanen bagi pasangan yang tidak ingin memiliki anak lagi, membantu mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, dan memberi rasa tenang bagi keluarga.
Nah, oke, selanjutnya itu ada tantangannya, terdapat stigma sosial dan kurangnya pemahaman tentang prosedur ini yang seringkali dipengaruhi oleh norma budaya dan juga agama. Keputusan untuk melakukan sterilisasi seringkali menjadi topik sensitif dalam keluarga. Nah, kemudian ada juga dampaknya, yaitu dapat mengubah dinamika keluarga dan mempengaruhi struktur populasi di suatu negara. Ini juga dapat memberikan dampak jangka panjang pada kebijakan kesehatan masyarakat dan perencanaan keluarga. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya. Boleh tepuk tangan dulu. Rizka, ayo. Boleh duduk, silakan. Ayo Rizka. Oke, karena kalian semua sudah secara baik mempresentasikan mengenai keempat gambar yang Ibu sajikan, kalian juga sudah menyampaikannya dengan baik dan benar. Selanjutnya, Ibu ingin tahu nih, kira-kira dari kalian ada nggak yang bisa menyimpulkan apa sih hasil diskusi hari ini? Gitu. Saya, Bu. Oke, boleh Rakisya. Ya, jadi tadi kita berdiskusi membahas tentang teknologi reproduksi manusia yang terdiri dari kelahiran sesar, bayi tabung, keluarga berencana, dan juga sterilisasi seperti vasektomi dan tubektomi. Nah, teknologi-teknologi ini berperan penting dalam membantu proses kehamilan dan juga kelahiran, baik untuk menangani masalah medis maupun untuk memberikan pilihan bagi pasangan dalam merencanakan keluarga mereka, Bu. Oke, benar sekali Rakisya. Terima kasih sudah menyimpulkan. Nah, benar ya apa yang dikatakan Rakisya bahwa teknologi ini selain dapat mengatasi masalah medis, merencanakan keluarga, teknologi ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah nih. Kira-kira ada nggak nih yang tahu teknologi apa sih yang dimanfaatkan pemerintah gitu? Saya, Bu. Boleh, Liza? Oke, jadi teknologi yang dimanfaatkan pemerintah itu ada namanya keluarga berencana atau KB. Ayo Rizka, dengarkan dulu temennya. Rizka nih, Bu. Iya nih. Rizka, ayo dengarkan dulu temennya ingin menjawab. Ayo fokus lagi. Ayo boleh Liza dilanjut. Udah, Bu. Udah. Oke, benar ya. Jadi Rizka, udah bisa tenang belum nih? Saya, Bu. Oke, jadi benar banget nih ya yang Liza jawab tadi bahwa pemerintah itu memanfaatkan teknologinya yaitu berupa menerapkan program keluarga berencana. Nah, kira-kira bagaimana sih caranya pemerintah ini menerapkan program keluarga berencana ini? Ada yang tahu? Oke, boleh Mutia. Jadi teknologi itu dimanfaatkan pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk, Bu. Oh, benar sekali. Jadi, program berencana ini memang dimanfaatkan oleh pemerintah ini untuk mengontrol kelahiran atau penduduk. Dengan adanya program ini, pemerintah mengharapkan kita yang punya keluarga dapat memikirkan secara matang bagaimana pendidikan seorang anak, terus juga mengurangi kemiskinan, serta juga kepadatan penduduk. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya untuk mengukur kecapaian kalian dalam materi ini, kira-kira ada yang mau bertanya enggak nih? Saya Ibu mau nanya apa sih Sabar, Liza? Liza. Mau nanya juga. Mau cepet istirahat ya? Ayo, Dengerin. boleh Liza, Rizka. Ayo Rizka, boleh. Jadi saya mau tanya Bu, Ya. kalau dari yang saya baca tadi kan sterilisasi itu masuk ke dalam keluarga berencana. Ya. Tapi kenapa tidak dianjurkan untuk dilakukan seperti yang lainnya? Oke, pertanyaan yang bagus nih Rizka. Mengenai kenapa sterilisasi tidak dianjurkan seperti yang program keluarga berencana lain seperti pil KB dan lainnya itu. Nah, sebelum Ibu menjawab nih, kira-kira ada nggak teman-teman yang mau mengutarakan pendapatnya mengenai pertanyaan dari Rizka gitu? Ada nggak nih yang mau kira-kira gitu? Saya, Bu. Oke, Umi nih kayaknya Rizka yang mau jawab. Boleh Umi, silakan dijawab. Yeah, I wanna answer this question. Boleh. Ayo. Tenang. Semua tenang. Kita dengarkan Umi dulu ya. Oke. Ayo tenang dulu, tenang. Oke. Ayo tenang
nejuin bahasa, oke? Oke, boleh Umi silahkan. Jadi kalau menurut saya kenapa sterilisasi itu nggak terlalu dianjurkan ya Bu, karena sifatnya permanen tadi dari mulai pemotongan saluran reproduksi pria dan wanita juga. Nah itu bisa permanen dampaknya. Jadi nggak, kalau misalnya pengen punya anak lagi, pasangan yang sudah disterilisasi terus pengen punya anak lagi itu susah Bu, tidak bisa sama sekali karena sifatnya sudah irreversible atau permanen seperti itu Bu. Oke. Seperti itu ya Rizka ya. Gimana Rizka, jawaban Umi? Cukup menjawab apa enggak nih? Oh gitu. Oke, baik. Jadi benar ya apa yang Umi katakan atau jawabannya Umi, bahwa sterilisasi ini itu bersifat permanen, di mana nanti salurannya itu akan dipotong, baik yang tubektomi maupun vasektomi. Nah, selain itu juga kenapa dia nggak bisa diterapkan secara general kayak keluarga berencana yang lain tuh dikarenakan kedua sterilisasi ini harus berdasarkan syarat dari dokter, di mana harus didampingi oleh dokter. Nah, biasanya yang diperbolehkan itu ibu yang sudah memiliki anak lebih dari 3 melalui sesar, di mana biasanya luka sesar itu akan menyebabkan pelengketan. Jadi dokter itu menyarankan untuk dilakukan tubektomi. Sedangkan untuk laki-laki itu biasanya kalau misalnya istrinya nih mereka udah punya banyak anak, terus juga dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya, biasanya akan dianjurkan oleh dokter untuk melakukan vasektomi gitu. Bisa, boleh disimpan dulu ya HP-nya. Sebentar lagi istirahat kok, jadi tinggal sedikit lagi. Oke. Jadi kesimpulan sebelumnya udah terjawab belum nih Rizka? Udah, Ibu. Udah, oke. Semuanya udah paham mengenai apa ini? Oke. Alhamdulillah kalau gitu, kalau udah paham. Nah, ada yang mau nanya lagi mengenai materi ini? Oke, kalau udah nggak ada nih yang mau nanya lagi, jadi kita akan lanjut ke sesi post test. Boleh kalian melalui QR code di sini. Soalnya ada 5 soal di mana nanti Ibu akan ada 5 soal di dalamnya PG, jadi cuma 2 menit ya teman-teman, murid-murid dari sekarang. Enggak dong, 2 menit kan PG, bisa lah ya. Oke, kalau udah selesai boleh bilang ya, Ibu saya udah selesai gitu. Ibu saya udah. Oke. Baik, bagus. Kalau benar semua dapat apa, Bu? Kalau benar semua dapat pahala, dapat nilai yang baik. Oke, gimana? Apakah sesi post testnya sudah selesai? Sudah selesai semua nih? Oke, kalau udah selesai semua boleh kalian langsung nge-scan yang refleksi. Udah di-scan? Benar, udah di-scan? Oke, harus dibuka ya. Ibu akan lihat nih. Jadi bagaimana sih menurut kalian pembelajaran Ibu hari ini? Umi? Boleh. Ayo. Oh, ini udah muncul nih. Jadi refleksi hari ini seru banget. Terus ada juga yang bilang seru. Yang lainnya boleh ya segera memberikan vote, karena itu juga bisa menjadi feedback tersendiri untuk Ibu supaya bisa memperbaiki dan menjadi lebih baik gitu ya. Oke. Siapa tuh biasa aja Siapa ayo? Nggak apa-apa. Oke, ayo dengarkan dulu. Oke, terima kasih ya yang sudah mengisi feedback untuk Ibu. Itu akan bermanfaat sekali untuk Ibu. Dikarenakan sudah ada di sesi akhir nih kita. Sebelum Ibu menutup kelas, Ibu akan menyampaikan mengenai pembelajaran selanjutnya atau materi selanjutnya, di mana kita akan mempelajari mengenai kelainan yang ada pada reproduksi pada manusia. Jadi Ibu harap kalian sudah mempersiapkan dengan baik mengenai materi-materinya, harus kalian pelajari untuk dapat mengikuti pembelajaran pekan depan. Oke, kelasnya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.